Iya bang. Iya. Baru nurunin ya langsung strike. Ikan yang dicari nih. Ikan langka nih. Lauknya ini salah satunya pakai ikan toman. Jadi dibakar dulu. Ya. Randang. Selamat sore para angler di seluruh tanah air. Ini saya lagi ada di Kalimantan Tengah nih, tepatnya di kota Palangkaraya. Saya nggak pernah bosan datang ke kota ini. Sebelum saya mancing sama teman-teman Palangkaraya, saya mau jalan-jalan dulu di kota yang punya sebutan Kota Cantik. Palangkaraya resmi menjadi ibu kota Kalimantan Tengah sejak 1957. Memiliki sungai Kahayan yang membelah kota, tentu potensi ikan-ikan target memancing cukup menjanjikan. Rasanya tak sabar untuk bisa langsung turun ke spot-spot yang sudah disiapkan oleh teman-teman di sini. Mantap! Bang, kalau mau juga air. Bersama Hidayat dan Norman, kami akan mengeksplor spot yang belum diketahui banyak orang. Udah duduk dulu deh. Jadi gimana nih spotnya? Hah? Spotnya udah oke ya? Bu, minum dulu, Bu. Spotnya udah oke? Oke. Masalah spot oke aja. Yang pasti kita makan dulu. Ah, siap. Makan dulu kita ya? Wah, kebetulan sekali nih. Perut memang sudah nggak bisa diajak kompromi, Mas Bro. Nah, ini nih Bang. Ini nih masakan salah satu khas Kalimantan. Kalimantan ya? Oh. Kita cobain dulu deh. Dan kebetulan ikannya yang mau kita pancing besok. Biasanya jarang ya teman gini makanan. Lumayan. Ya udah Cep, langsung dimakan aja. Oke bang. Ketupat kandangan sebenarnya adalah masakan khas dari salah satu daerah di Kalimantan Selatan. Namun karena rasanya yang nikmat, kuliner ini sudah merambah hampir seantero Pulau Borneo. Salah satu keunikan ketupat kandangan adalah lauk ikan yang dipakai berasal dari jenis snakehead. Yap, apalagi kalau bukan ikan toman. Makanan khas spesialnya Kalimantan. Ketupat kandangan ya bang namanya, kandangan. Dan ternyata lauknya ini salah satunya pakai ikan toman. Saya di beberapa tempat ikan toman cuma jadiin ikan asin, tapi sini ternyata jadiin lauk. Dan ternyata rasanya enak banget. Jadi dibakar dulu, baru dikasih bumbu kayaknya. Jadi pokoknya enak banget. Mudah-mudahan besok pas kita mancing dapat ya bang ikan tomannya bang. Iya, benar. Ini saya mau terusin makan dulu sebelum mancing. Sengaja menggunakan ikan toman karena memiliki tekstur daging yang kasar namun kenyal. Sehingga dalam proses memasak, daging tidak hancur. Dan rasanya, benar-benar menggoyang lidah. Mantap! Sementara Norman menyiapkan spot toman dan semua keperluannya, saya ditemani Hidayat mau pemanasan dulu. Target kali ini merupakan ikan yang cukup unik, namun terkenal memiliki daging yang renyah. Nih, pagi ini saya lagi ada di daerah Lahai nih, di Kalimantan Tengah. Sebelum saya mau casting, saya mau pemanasan dulu. Saya mau mancing ikan unik. Penasaran kan ikan uniknya kayak gimana? Saya juga baru pertama kali lihat. Penasaran? Saya nggak mau nyebutin dulu. Ikutin saya terus aja ya. Saya sendiri sebelumnya belum pernah merasakan strike ikan babat. Maka dari itu, ajakan Hidayat tak akan saya lewatkan begitu saja. Berangkat, Mas Bro? Sebelum menuju spot utama, tentu umpan udang hidup harus ada. Ya, untuk bisa merasakan sensasi tarikan babat, udang sungai wajib ada. Malu, Mas Bro, ikan ini cuma bisa dipancing menggunakan teknik dasaran. Jika dilihat dari kondisi sungai sebenarnya masih kurang ideal, debit air masih cukup tinggi, tapi yang namanya usaha tentu tak ada salahnya dong Mas Bro. Aliran salah satu anak sungai Kahayan ini memang terlihat masih terjaga. Menurut informasi, jarang ada yang memancing di daerah Laheng ini. Kalaupun ada yang mencari ikan, pasti masyarakat setempat dan hanya untuk lauk di rumah.
Begitu melihat batang yang terendam, kelompok kami langsung berhenti. Di spot seperti inilah biasanya ikan target kami bersembunyi dan mencari makan. Wih, Dan strike pertama pun menjadi milik pemandu spot kami kali ini. wih, Oh, besar, Cep. wih, wih, gede bang, Wih, sepertinya ikan terus berontak dan tak mau menyerah begitu saja. lancar bang. Iya. Meski memakai piranti menengah, tarikan ikan terasa cukup kuat. Santai bang Haji, santai. Itu gapnya itu ya? Iya. Oh. Umpan udang hidup yang tertelan sempurna membuat ikan tak punya kesempatan untuk lepas dari mata kayu. Akhirnya seekor babat berhasil takluk di tangan dingin Hidayat. Oh, ada lagi bang, kalau ini bang. Benar saja ucapan Hidayat, jika spot memang ada babatnya, kita nggak perlu menunggu lama. Sebagai pemangsa udang, ikan babat lebih senang hidup di bawah batang kayu atau tempat teduh yang tak jauh dari tepi sungai. Mantap! Cakep. Mantap nih, ini ikan yang dicari nih. Ikan langka nih. Apa namanya sini bang? Ini namanya di sini tampung opak. Tampung opak. Ya, Oh, iya. Ikan babat itu ya? ikan babat. Luar biasa cantik warna ikan sungai satu ini. Ikan yang mampu bertahan hidup hingga 15 tahun ini masuk dalam keluarga tiger fish. Loreng hitam dan oranye di sisiknya memang identik seperti loreng pada harimau. Dan ukurannya cukup besar untuk kelas ikan sungai. Mantap! Mancing mania. Mantap anuai. Di kelotok sebelah, ujung joran Hendra juga dibuat melengkung oleh tarikan ikan. Kembali seekor babat atau Dutch Borneo berhasil landed di tangan salah satu kru mancing mania. Hasil dari Hidayat dan Hendra membuat saya semakin penasaran untuk bisa menariknya sendiri. Maklum mas bro, ikan satu ini sudah mulai susah ditemukan. Keberadaannya mulai terancam karena banyak dicari untuk koleksi ikan hias. Mancing mania. Mantap. Mantap. Strike. Baru nurunin ya, langsung strike. Akhirnya umpan saya pun disambar ikan. Tapi ya, ikannya bukan ikan yang mau kita. Ini bujuk nih. Oh, ternyata bukan ikan target yang berhasil saya taklukan. Seekor bujuk atau dalam nama lokal disebut kihung lah yang saya dapat. Salah satu jenis beda lagi nih. Nih jenisnya masih sama-sama snakehead, masih sama kayak gabus, tapi ini namanya bujuk. Kalau orang sini apa namanya? Kihung. Kalau orang sini namanya bilangnya kihung. Tapi walaupun bentuknya perawakannya begini ya, ini kan enak, rasanya enak. Lebih enak dari toman ini kan, lebih enak dari kerandang juga. Kandungannya sama nih, sama kayak gabus, jadi dia mengandung albumin yang lumayan tinggi buat penyembuhan luka dalam. Tak masalah mas bro, sama-sama ikan yang sudah mulai susah ditemukan di sungai-sungai Kalimantan. Mantap, ayo coba lagi. Kelotok sebelah kembali riuh, pastinya ada yang sedang fight dengan ikan supaya bisa menyerah. Siapa lagi kalau bukan Junet? Akhirnya. Dengan jam memancing tinggi tentu tak susah buat Junet untuk menaikkan ikan. Munisinya Mang Kutub. Mancing mania. Mantap. Piranti Hendra sang juru mudi dari kelotok sebelah juga mendapat respon dari ikan. Kembali ikan target ukuran telapak tangan berhasil menambah pundi-pundi trip kali ini. Mantap mas bro. Sambil mengisi waktu yang ada sebelum memancing, saya sempatkan untuk singgah di salah satu tempat pembuatan umpan. Memancing saat ini bukan hanya bicara soal hobi dan olahraga saja. Ada industri kreatif di dalamnya yang bisa menghasilkan rupiah. Salah satunya adalah apa yang dilakukan Bang Madi ini.
Pembuatan umpan untuk ikan-ikan predator kelas snakehead menjadi buktinya. Dalam sehari, kreator umpan jump frog ini bisa menghasilkan rata-rata 10 buah umpan. Untuk bahan bakunya sendiri, Madi tidak mematok kayu khusus. Hanya saja dia memilih kayu yang memiliki serat rapat dan kuat karena lebih mudah dicat untuk mempercantik umpan. Sengaja Madi memilih warna-warna cerah dan mencolok supaya pembeli makin berminat. Sementara untuk menarik perhatian ikan, tentu berdasar cara umpan buatannya bekerja, yaitu mengganggu ketenangan sang predator. Mantap! Nih, udah jadi. Jadi Bang Ya, ya? Ini dari mana aja yang udah pernah pesan sama Abang? dari ya seluruh Indonesia pernah Seluruh Indonesia udah Ya. pesan? Ada pernah dari luar Bang? ada, dari Malaysia. Dari Malaysia? Ya. Toko dari mana? Ya. Oh iya? Nah, Wih, mantep nih. Nih, hasil karya Bang Madi nih. Ternyata udah seluruh Indonesia pesan sama beliau. Bahkan saya kaget juga ternyata ada toko di Malaysia yang udah pernah pesen sampai 2 kali pesan sama Bang Madi. Berarti cukup puas juga sama hasilnya. Kalau kreatif selain hobi tersalurkan bisa menambah penghasilan ya Bang ya. Mantap. Pagi ini saya udah ada di tepi sungai Kahayan di Kalimantan Tengah. Saya masih di Kalimantan Tengah. Kemarin saya udah ke hulu mancing di atasnya, sekarang saya mau mancing di hilirnya. Kayaknya sih teman-temannya lumayan. Mudah-mudahan saya malam hari ini teman-temannya makan. Kemarin saya udah jalan-jalan juga, udah muter-muter kota Palangkaraya. Udah puas nikmatin suasana kotanya. Sekarang saya tetap balik lagi mau ke pedalaman, mau ke pelosok-pelosoknya. Mau cari-cari ikan monster-monsternya Kalimantan Tengah. Kembali kelotok kami menyusuri bagian dari sungai-sungai Kahayan. Meski letaknya tak jauh dari pusat kota, tapi tidak semua pemancing tahu spot ini. Maklum Mas Bro, untuk menjaga spot dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab dalam proses pencarian ikan. Begitu masuk lokasi, terlihat beberapa batang kayu yang diikat rapi menunggu untuk dibawa ke kampung. Saat seperti ini harus pandai-pandai memilih jalur. Salah-salah yang terjadi seperti yang saya alami. Terpaksa kelotok harus sedikit diangkat melewati ikatan kayu karena kelotok yang saya naiki salah mengambil jalur. Spot-spot potensial sarang toman mulai terlihat. Tak menunggu lama, umpan-umpan untuk memancing toman mulai dilempar. Percikan air dari bagian depan jump frog terbilang sangat ampuh untuk mengusik ketenangan salah satu top predator freshwater. Meski belum ada yang mendapat sambaran, tapi kami terus mencoba. Dewi Keberuntungan ternyata singgah lebih dulu ke arah Norman.